Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rehan Bagastiantoro dengan NIM 25070160146 akan menjelaskan tentang masalah kekerasan pada masa dewasa akhir atau lansia dalam lingkungan keluarga. Di slide yang kedua, kita akan mempelajari tentang latar belakang kenapa lansia itu lebih rentan mengalami kekerasan di lingkungan keluarga. Jadi lansia adalah merupakan kelompok yang rentan karena mengalami penurunan fisik dan mental. Seiring meningkatnya jumlah lansia, muncul berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah kekerasan dalam keluarga yang sering tidak disadari. Selanjutnya di slide yang ketiga akan menjelaskan tentang siapa sih yang disebut sebagai lansia. Di sini ada dua kriteria. Jadi seseorang atau individu bisa disebut sebagai lansia. Yang pertama itu adalah lansia adalah seorang atau individu yang berusia 60 tahun ke atas. Pada tahap ini, fungsi tubuh ataupun biologis maupun psikologis maupun sosial juga menurun sehingga membutuhkan perhatian lebih dari lingkungan sekitar. Lansia adalah tahap akhir perkembangan manusia yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik, mental, dan perubahan dalam kehidupan psikologis. Adapun slide yang keempat adalah pengertian kekerasan lansia. Slide yang keempat menjelaskan tentang kekerasan pada lansia adalah segala bentuk tindakan yang menyakiti atau mengabaikan lansia baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang yang terdekat seperti keluarga, orang dekat, pengasuh, dan yang lainnya. Adapun slide yang selanjutnya adalah bentuk kekerasan pada lansia, yakni ada 4. Di antaranya itu ada fisik, psikis, pengabaian, dan ekonomi. Jadi kekerasan pada lansia dapat berupa kekerasan fisik seperti tidak dirawat, kekerasan psikis seperti tidak diabaikan, kekerasan ekonomi seperti tidak diberi nafkah, serta pengabaian terhadap kebutuhan sehari-hari. Jadi kekerasan pada lansia itu memiliki berbagai bentuk, mulai dari tidak dirawat secara fisik, diabaikan secara emosional, hingga tidak diberi dukungan ekonomi. Adapun di selanjutnya itu ada metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut, yakni ada 4 poin. Yang pertama ada deskriptif, survei, 110 responden, dan keluarga. Jadi penelitian ini itu bertujuan menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan tentang kekerasan pada lansia dengan menggunakan data dari kurang lebih tadi ada 110 responden secara langsung. Nah, adapun slide selanjutnya itu menjelaskan tentang hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah pengabaian fisik. Jadi di antara tadi yang dijelaskan di awal itu bentuk-bentuk kekerasan yang bisa terjadi di lansia itu yang paling sering terjadi adalah bentuk kekerasan secara pengabaian fisik. Kemudian diikuti yang kedua itu yang paling banyak itu ada di pengabaian ekonomi dan psikis. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan dasar lansia itu sering tidak terpenuhi. Selanjutnya, menjelaskan tentang faktor penyebab daripada kekerasan yang dialami oleh lansia. Ada 3 faktor. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan. Yang kedua ada stres caregiver, terus yang ketiga ada masalah ekonomi. Adapun kekerasan sering terjadi bukan hanya karena niat buruk, tetapi juga karena tekanan hidup, kelelahan, dan kurangnya pemahaman keluarga tentang perawatan lansia. Jadi beberapa faktor di atas itu menjelaskan di antara banyaknya faktor yang bisa
menjadi penyebab kekerasan pada lansia. Selanjutnya ada dampak kekerasan lansia. Setidaknya itu ada 3. Ada kesehatan menurun, yang kedua ada gangguan mental, dan yang ketiga ada kesepian. Jadi kekerasan yang dialami lansia itu berdampak besar pada kondisi baik psikologis maupun biologisnya, seperti menurunnya kesehatan fisik, munculnya gangguan mental seperti stres dan depresi, serta meningkatnya rasa kesepian dan tidak dihargai. Nah, adapun selanjutnya di slide yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Di sini setidaknya ada 3 poin utama. Yang pertama adalah angka kekerasan. Jadi angka kekerasan yang dialami lansia itu masih ternilai atau masih dibilang tinggi, terutama dalam bentuk pengabaian fisik, ekonomi, dan psikis di dalam keluarga. Terus yang kedua ada peran keluarga, di mana peran keluarga itu sangat krusial atau sangat penting dalam menjaga seorang lansia, karena keluarga adalah orang yang terdekat dari lansia tersebut dan memiliki tanggung jawab dalam merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan lansia. Dan yang ketiga itu ada perlunya edukasi. Jadi edukasi yang menyeluruh, yang menyebar ke seluruh keluarga agar mengerti cara merawat lansia dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, kekerasan terhadap lansia masih terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu, peran keluarga sangatlah penting dalam merawat dan melindungi lansia. Selain itu, diperlukan edukasi juga agar keluarga memahami cara merawat lansia dengan baik dan mencegah terjadinya kekerasan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.